politik saat ini? Ya, kalau kita melihat ada satu survei yang dilakukan oleh satu lembaga tingkat dunia ya, yang dipublikasikan di salah satu jurnal. Saya dikirimin oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi waktu itu, bahwa partai-partai berbasis Islam di 49 negara anggota OKI itu hanya mendapatkan kemenangan pada saat pertama kali muncul atau kemunculan kedua. Setelah itu mengalami penurunan. Dan itu adalah studi longitudinal, artinya studi perolehan suara partai-partai politik berbasis Islam di negara dengan penduduk mayoritas Islam yang anggota OKI selama 30 tahun. Dan pengecualian hanya terjadi di Aljazair dan di Turki, karena Turki sampai hari ini masih AKP. Nah, artinya kita kan harus menemukan selera pemilih secara seksama. Itu satu hal. Di sisi lain kita juga tahu dari studi disertasinya Prof. Burhanuddin Muhtadi yang mengantarkannya doktor di Australia itu dikatakan bahwa pemilu di Indonesia itu adalah pemilu dengan money politik tertinggi kedua setelah Uganda. Ketika disertasi itu dibuat. Saya yakin kalau disertasi itu dibuat tahun 2024, jangan-jangan kita sudah nomor satu di dunia. Begitu. Jadi sungguh menyedihkan sebenarnya negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, tetapi ternyata money politik di Indonesia itu justru tertinggi di dunia. Sehingga memang ini menjadi pekerjaan rumah bukan hanya untuk partai-partai Islam seperti P3, tetapi bagi seluruh partai politik, terutama yang sekarang masih ada di Senayan, untuk melakukan redesign dari sistem politik kita. Kalau kemudian sistem politik kita dibiarkan terus berbiaya tinggi seperti saat ini, maka Senayan akan dihuni oleh para pemilik kapital belaka. Tidak ada orang dengan latar belakang aktivis, tidak ada latar belakang ideologis yang duduk di sana. Karena hanya orang yang berkantong tebal yang mampu duduk di Senayan, di DPR RI, duduk di pilkada, baik gubernur maupun bupati maupun wali kota.